Kita dengar pesan firman untuk kita bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Saudara-saudara, saya ingin menggambarkan duluan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu sebagian dari mereka adalah nelayan-nelayan kecil di Galilea. Saya harus pakai kata kecil untuk mengatakan bahwa ada orang dalam persekutuan jemaat yang status sosialnya rendah. Tetapi pada saat yang sama ada orang yang punya jabatan sedikit di situ, kan ada pemungut cukai. Ada Lewi pemungut cukai. Roma menaksir pendapatan dari satu wilayah. Dia lelang jabatan. Siapa mau dia pungut dari tempat itu, dia kirim ke Roma, tapi dia boleh makan di situ. Pada saat yang sama ada juga politisi di situ. Ada Simon orang Selot yang anti Roma. Dia tidak suka kepada Roma oleh karena penindasan. Dia mau bikin revolusi yang besar sekali. Saudara bisa bayangkan ini perjumpaan hanya 12 orang dengan latar belakang yang berpotensi berkelahi tiap hari dan tidak ada waktu bertumbuh, berbuah, berkembang. Satu mengabdi pada Roma, satu anti Roma. Kalau dorang dua ketemu di luar Tuhan Yesus, sudah bakalai. Sudah lama itu. Ada juga karakter, ada yang seperti Petrus yang sedikit ceplas-ceplos dan agresif. Ada apa-apa dia mesti maju duluan. Ada apa-apa dia mesti omong duluan. Sampai separuh bilang hanya lusa, tidak ada orang lain. Ada juga yang seperti Andreas yang lebih pendiam. Dia diam-diam, dia tidak banyak bicara. Tapi Petrus yang ceplas-ceplos itu, Andreas yang perkenalkan Yesus kepada, mari datang dan itu baru 12 orang saja sudah begitu banyak. Mereka punya latar belakang yang harus dikelola bersama-sama. Silo di 62 tahun ini berapa kakak? Berapa? 900 kalau kali 4 maka kira-kira 3.600 jiwa. Wih, ngeri itu. Itu ngeri itu kalau mau bangun bersama-sama atau mau bakalai bersama-sama. Itu ngeri itu. Saudara-saudara, konteks bergereja hari ini, saudara-saudara, coba kita tinggalkan sedikit 12 murid Yesus. Konteks ini menarik. Di seluruh gereja di dunia ini ada orang yang betul-betul dia rindu sekali mempersembahkan hidupnya untuk pelayanan. Waktunya, tenaganya, uangnya, dia kasih pelayan. Itu di seluruh gereja di dunia. Ada juga yang memang dia hanya omong saja, tapi kerja dia tidak ada. Itu juga ada juga di Silo juga ada toh. Ada yang kalau pertemuan itu dia hanya mau bertanya saja, bertanya begitu rupa sampai akhirnya dia jawab sendiri dia pun pertanyaan. Di Silo ada juga begitu. Saudara yang bilang oh ini kita hanya tanya-tanya. Di semua gereja di dunia ini, saudara-saudara, ternyata ada yang semua program dia mau usul. Semua dia usul. Betapa pentingnya untuk pelayanan. Usul. Tapi dia sekikir sekali. Tidak pernah mundur. Ada juga. Ada ikut ibadah sekarang. Di seluruh gereja di dunia ini, saudara, ada yang memang dia punya pekerjaan hanya tersinggung saja. Sedikit-sedikit mau keluar dari gereja, sedikit-sedikit dia mau bikin. Ada juga. Apa yang tidak ada di sini? Ada yang kalau dia bicara dia mau supaya semua orang dengar. Tapi apa? Tapi dia tidak mau memberi telinga untuk mendengar dari orang lain. Ada juga. Saudara, dalam konteks pembacaan tadi, ini adalah bagian terakhir dan segera setelah itu Tuhan Yesus akan berjumpa dengan pengkhianatan dan dia akan meninggalkan 12 muridnya. Bahkan akan meninggalkan secara fisik kita semua. Dan dia sungguh tahu bahwa baik murid, baik jemaat hari ini penuh dengan kepelbagaian dan macam-macam. Terlalu banyak. Ada yang kalau kerja tidak ada, tapi pas makan ada juga.
Ada yang dia datang acara itu hanya mau bungkus. Nah, saudara bayangkan ya kira-kira begitu. Itu saya kasih di awal duluan. Nah, waktu 20 menit diam-diam kita ngomong. Baik. Saudara-saudara, sekarang secara fisik Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Bagaimana kasih tinggal mereka dengan berbagai-bagai rupa ini akan mengelola sebuah kelompok bersama supaya cita-cita, saya kira cita-cita semua gereja, supaya akan bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat bagi dunia. Bagian doa Yesus ini menarik. Harapannya adalah supaya mereka itu menyatu di dalam kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka menyatu di dalam kasih. Berbagai-bagai rupa orang yang ada di situ dengan latar belakang dan sifat yang beda-beda itu, kalau tidak ada kasih di antara mereka, sulit bertumbuh, sulit berkembang. Jumlah mungkin tambah banyak karena kelahiran, domisili dan lain-lain, tapi bertumbuh bersama sesuatu yang repot kalau tanpa kasih.